Suara Gracia FM, The Sound of Life, Jalan Tuhan adalah sempurna. Shalom, selamat malam kaulah muda Gracia di malam hari ini. Hari apa ini? Hari Jumat tanggal 21 November 2025. Kembali lagi di program Talk and Trend. Dan ada Bram yang menemani. Dan juga ada teman-teman dari Semangat Terang Bangsa Cirebon. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam, Kak. Oke. Nah, di malam hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang relatable di masa-masa sekolah terutama ya. Dan kita bahas tentang apa nih teman-teman malam hari ini? Membahas tentang kalau nggak salah tuh penyesalan ya, Kak. Iya. Waduh. Kayak kalau bisa SMA dari awal itu mau kita tuh harus ngapain gitu. Oke, baiklah, boleh. Nah, kalau misalnya kalau muda Gracia sendiri di malam hari ini gitu ya, penyesalan terbesar kalau bisa ngulang SMA mau ngapain gitu ya. Nah, untuk kalau muda Gracia juga selama kurang lebih 1 jam ke depan bisa juga gabung di WhatsApp Radio Suara Gracia di 0817222959 dan tanya-tanya buat teman-teman yang ada di studio malam hari ini. Aduh, kira-kira mau ditanyain apa nih ya? Aduh. Tapi kalau sosial media jangan dulu deh. Random mungkin. Boleh. Oke, kita perkenalan dulu teman-teman. Nama saya Bram. Halo semuanya gitu. Oke, nama perkenalannya nanti pakai nama, kelas, sama hobinya. Oke. Nah, Siap. mau dari siapa dulu? Silakan. Silakan. Kamu dulu aja. Oke. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Matthew Caleb. Atau biasanya kalau dipanggil nengok sih. Oke, Caleb gitu ya. Iya, Oke. betul. Kalau dipanggil nengok Caleb. Iya. Oh, iya. Kalau misalkan gak nengok berarti gak dengar. Oh, oke. Iya. Atau bukan namanya? Bukan namanya. Enggak sih, kebetulan nama saya Caleb bener sih. Oh, oke. Baiklah. Oke. Selanjutnya ini saya berasal dari kelas 11 di SMA Terang Bangsa, lebih tepatnya kelas 11-2. Oke, 11-2. 11. Kelas 11-2 karena tiada duanya sih. Terus kalau 11-1 itu yang pertama. 11-1 gitu. yang pertama. Satu-satunya. Ya, yang Dan pertama. satu-satunya. Oh, satu-satunya. Oke, siap, boleh. Oke. 11-3. 11-3 berarti orang ketiga. Aduh, udah, jangan dilanjutin lagi. Maaf, lanjut. Oke, lanjut. Siapa dulu? Oke. Aku aja. Perkenalkan, nama saya Revan Elbert. Saya dari kelas 11-1. Untuk hobi mungkin saya hobi fotografi. Oke. Fotografi, tukang foto-foto nih. Suka foto. Suka Kamu juga foto mau ya? difoto sekarang juga boleh. Nanti setelah ini ya. Boleh. Nanti kalau kita break kita foto-foto ya. Boleh. Oh ya, tadi Caleb hobinya udah belum? Oh iya, belum. Kelupaan, maaf. Oke, boleh. Hobi saya itu kebetulan ada beberapa. Seperti ya, saya suka baca komik. Oke. Lalu selain itu juga saya suka main pingpong atau tenis meja. Saya juga paling suka sepedaan sih itu, Kak. Oke. Paling favorit hobinya yang mana? Paling favorit kayaknya yang selalu saya lakuin baca komik sih, Kak. Baca komik. Entah mengapa Baiklah. ketagihan baca komik, Kak. Oke, nggak bisa banget tuh hidup tanpa baca komik. Iya, betul, nggak bisa banget. Karena sekarang tuh pembaca komik ini kayak pengganti gamenya saya, Kak. Begitu. Baiklah, siap-siap. Buat kaulah muda Gracia yang punya komik dan mau didonasiin, Caleb terbuka banget deh. Wih, siap, Kak. Oke, yang terakhir ada siapa di situ? Saya Wulan Mutiara dari kelas 11-2, tapi nggak suka diduain. Wes. Kalau Sukanya saya- jadi Ya ada prioritas duanya, yang nomor satu cuma ya. satu-satunya dan tidak mau diduain. Baiklah. Hobi saya itu dengerin musik. Oh, Oke, dengerin musik. Berarti Radio Suara Gracia cocok nih. Wes. Cocok banget. Makanya saya kesini. Wes, luar biasa. Bisa ya, pencitraannya tuh bisa aja di rumah. Emang nih Wulan nih jago banget, pencitraannya bagus, Wulan. Oke, baiklah. Jago ya mengambil hatinya. Oke, nah kita bakal bahas tadi tentang penyesalan ya teman-teman. Agak sedih sih ya temanya, tapi oke lah, kita tetap bahas sih. Menurut saya cocok sih, Kak. Karena dipikir-pikir suasana sedang rintik-rintik hujan, membahas tentang penyesalan deep talk gitu ya. Berarti galau-galau dikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Kayaknya kamu gamon deh, Lep. Enggak gamon saya sih. Enggak gamon, tapi dalam hati tuh kayak tutupin. Bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Oke, baiklah. Nah, teman-teman sendiri kan kelas 11 semua ya, berarti satu angkatan. Siap, betul. Dan gimana ya? Belum lulus juga sih soalnya. Iya, betul. Kalau misalnya teman-teman boleh ngulang kesempatan di sekolah gitu ya. Nah,
teman-teman tuh hal pertama yang mau diubah itu apa? Misalkan dari kelas 10 ke kelas 11 deh ya, pengalamannya kan udah kurang lebih 2 tahun ini gitu. Apa yang teman-teman mau ulang atau mau ubah di sekolah gitu? Oke. Siapa yang mau jawab duluan? Siapa yang mau Kamu jawab dulu aja duluan? nggak apa-apa. Saya lagi. Oke. Siap. Oke, baiklah. Baik. Kalau dari saya sendiri ketika misalkan diberi kesempatan untuk mengulang SMA ya, apa yang akan saya ubah atau yang saya ulang, mungkin bisa dibilang itu gimana ya? Lebih dibilang mindset tidak, cuman kayak maksudnya bagaimana saya melakukan sesuatu gitu, Kak. Karena jujur saya kayaknya waktu kelas 10 tuh banyak menyepelekan hal ini hal itu, jadinya kurang rajin, kurang produktif. Jadi kalau memang bisa diberi kesempatan, kayaknya saya pengen lebih produktif, lebih rajin, lebih giat gitu, seperti itu, Kak. Oke, ini jawaban made up atau gimana nih? Jawaban yang tiba-tiba terpikirkan sih, berdasarkan pengalaman. Apa iya gitu? Oke Iya. lah, iya bener gitu. Benar, Oke. tenang aja, tenang. Yang lain, kalau misalnya bisa ngulang di sekolah gitu ya, entah kelas 10 atau kelas 11 gitu, mau mengubah apa? Mau jadikan sekolah itu apa? Mau jadi pahlawan sekolah kah atau gimana kah gitu? Revan katanya mau jadi Ultraman sih. Sah gitu. Mau nyelamatin siapa tuh? Wis, menyelamatkan tuan Nyelamatin. putrinya dong. Nyelamatin sekolah. Oh, nyelamatin oke. sekolah. Siap. Oke, boleh. Apalah. Imajinasinya sekali. tinggi sih, imajinasinya tinggi tapi aku kayak benar. Ya begitu. Kalau Kaleb mau jadi apa Kaleb? Nggak apa-apa, nanti dibahasnya setelah ini. Oh. Coba Revan, penyesalan kamu apa tuh Revan? Penyesalan mungkin Oke. yang perlu diubah mungkin saya itu mindset. Wis, mindset. Karena waktu pas SMP aku tuh mikir SMA ini kok kayak susah, kata Cici tuh ya susah, terus Oke. ya mungkin terlalu sibuk lah, dunia sibuk Oke, gitu. sibuk. Ternyata waktu pas udah SMA, ternyata begitu. Gimana? Susah ternyata juga begitu? enggak. Susah juga. Sibuk kan? juga itu tergantung kitanya. Kita Tergantung bisa kita. manajemen waktunya enggak gitu. Wis, mantap. Oke, Gitu. nggak apa-apa, belum kelas 12. Nah, iya. Belum pas kelas 12. 12. Kita belum tahu nih nanti satu tingkat lagi tuh gimana pusing atau stresnya nggak tahu nih kayak gitu Iya. kan ya. Oke. Cuman punten, maaf. Revan, random question ya Revan. Oke. Mindset apanya genset? Sama-sama set sih. Sama-sama set. Oh iya, oke. Maaf ya, itu random question aja sebenarnya. Ini aku yang terlalu gimana atau jokesnya yang terlalu bapak-bapak sih? Maaf ya teman-teman. Sepertinya saya terlalu bapak-bapak di sini. Nggak apa-apa Pak, kita menghargai kok, kita Oke. menghormati kok. Ya. Siap, Dik. Baik, Dik. Oke teman-teman, lanjut lagi yang terakhir. Kalau Wulan Waduh. bisa ngulang gitu ya, apa yang mau diubah di sekolah Wulan? Lebih ke nggak deket sama cowok yang salah sih. Baru mulai sekolah sudah deket sama cowok? Waduh, bisa dibilang kayak gitu. Makanya ya. itu penyesalan terbesar. Sepertinya Apalagi kami cowoknya tahu. bisa dibilang toksik gitu deh. Memang perlu dihindari ya, yang toksik-toksik itu tidak baik. Toksik itu saja sudah artinya beracun. Betul banget. Dasar kau keo nge-toxic gitu ya. Kalau kamu cowok toksik Kaleb? Eh, baik-baik. Masa sih? Tidak dong. Baik-baik. Baik-baik. Baik tuh itu kan motor baik. Baik. Bye. Bye. Boleh. Motor-motor gitu Oh, ya. sepertinya kita sudah menjadi bapak-bapak yang sehati. Boleh lah. Boleh lah, Habis boleh ini lah. off record terus habis itu kita apa, minum kopi? jangan deh, jangan. Jangan. Baca koran aja. Baca gimana? koran. main Begadang catur. sampai jam 12 gimana? Oke, boleh. Oke, boleh. Apalah ini. Oke, baiklah. Teman-teman, kalau Muda Gracia sendiri apa penyesalan terbesar gitu ya, dan kalau dikasih kesempatan ngulang di sekolah bakal ngubah apa gitu ya. Boleh banget untuk Kaula Muda Gracia gabung di WhatsApp Radio Suara Gracia di 0817222959. Dan kira-kira pertanyaan apa yang mau dilontarkan ke teman-teman yang ada di studio. Dan ada nggak sih teman-teman gitu ya, momen yang aduh kalau bisa balik sih aku bakal ngelakuin itu lagi gitu, momen di sekolah gitu ya, yang kayaknya kalau misalnya ada kayak gitu tuh aku bakal lebih seru sih gitu. Nah, momen apa teman-teman? Momen yang bakal dilakuin lagi tadi tuh ya. Kalau ada momen yang bakal Yang pengen dilakuin lagi. Oh, maksudnya. pengen dilakuin lagi. Apa ya?
Coba kalau dari Revan sendiri ada nggak Revan? Ada, untuk penyesalan di SMA itu ada. Apa tuh? Kamu inget nggak Lep, yang waktu itu yang camping yang duta apa gitu, duta anti korupsi deh seinget aku. Oh iya ya. Nah itu kan sekolah hanya 5. Oke. Nah aku tuh jujur pengen banget untuk ikut, tapi kan udah dibatasin. Oke. Nah terus ya itu penyesalan aku, kurang apa ya, kurang kayak aku mau ikut gitu. Oh begitu. Kurang gercep gitu ya. Iya. Oh berarti waktu itu Revan nggak ikut. Nggak ikut, Ya, padahal sedih mau sekali. banget. Baiklah. Padahal kalau kamu ikut kamu nemenin saya loh. Ada Evan. Oh iya ada Evan ya. Baiklah, Begitu. baiklah. Ya mungkin bukan jatah kamu berarti Iya. ya. Bukan jodohnya Bukan gitu ya. jodohnya. Oke, baiklah. Eventnya pengen ikut camp anti apa ya? Anti korupsi. Anti korupsi gitu Oh ya. duta integritas. Iya, duta integritas. Oh, ya. oke, duta integritas. Waktu itu campnya diadain sama siapa itu? Dari pemerintah. Hmm. Dari Oke. dari situ ada ini apa ya? Bisa dibilang Kayak seminar nggak sih, kayak seminar Iya, anti bisa korupsi. dibilang kayak seminar Iya. anti korupsi gitu. Karena merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia waktu itu tuh. Tuh. Baiklah. Noted Kak gitu. Oke. Oke, selanjutnya momen yang kalau bisa ngulang lagi, aku pengen deh ngulang lagi. Wulan. Momen yang kalau bisa ngulang lagi. Iya. Kamu pengen momen itu tuh kayak kejadian lagi, pengen ya istilahnya kamu kangen momen itu loh bisa dibilang. Kamu suka dengan momen itu. Oh, mungkin pas camping kelas 10 kali ya. Soalnya di Kangen, situ kangen. tuh benar-benar kayak tuh dapat tantangan tersendiri gitu. Cuman di situ juga kekeluarganya tuh berasa banget. Wes mantap kekeluargaan banget nih ya. Aduh. Siap. Kekeluargaan antara siapa dan siapa itu? Antara teman sekelas. Oh, Oke, teman baiklah. sekelas. Terus habis itu apa maksudnya momen apa gitu yang bisa dibilang ini tuh momen kekeluargaan banget pas lagi camping gitu. Pas lagi ngapain gitu misalkan. Kayak ini sebenarnya bukan camping sih, pas Atau- LDK maksudnya. Oh, LDK. LDK. Oh, Yang oke. pas kita tuh yang dapat tantangan terakhir kalau misalkan kita harus lulus itu tuh. Jadi di situ kita ngelewatin lumpur segala macem, dan itu mata kita ada yang ditutup, terus kaki kita ada yang diikat. Di situ tuh kita harus kerja sama timnya tuh kuat, dan itu seru banget sih, Oke. Berarti LDK-nya luar biasa ya. luar biasa. Mau ngulang nggak? Mau. Ayolah. Agak takut dikit sebenarnya. Nah, kalau dari saya sendiri juga sebenarnya momen yang paling pengen saya ulang bisa dibilang waktu LDK gitu juga sih, kayak sama kayak Wulan. Karena ya bener-bener di waktu momen itu tuh karena apa ya? Saya kan bisa dibilang waktu itu kelas 10 murid baru. Oke. Karena dari LDK itu saya bisa makin dekat sama anak-anak yang kelas 11, nah yang kakak tingkat saya, terus dengan teman-teman yang lain yang mungkin sebelumnya belum saya kenal atau cuman tahu nama nih, tapi gara-gara LDK itu bisa kenal lebih dalam gitu Kak. Oke. Kenal lebih dalam karena terperosok dalam lumpur kah atau gimana tuh? Dari semua kegiatannya sih kebetulan memang membangun sih Kak, puji Tuhan ya. Oke. Puji Tuhannya berarti lebih bonding lagi sama teman-teman ya. Yes. Oke, tadi LDK, terus habis itu Wulan juga LDK. Tadi Revan tentang Yang camping. camping. Iya. Oke, baiklah. Hah? sorry. Banyak banget pikiranku, guys. Oke, nah kalau misalnya bisa kasih pesan ke versi kalian yang dulu gitu ya. Waktu kita patokan deh pas lagi masuk kelas 10 gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa kasih pesan gitu ya, kasih apa ya? Ya pokoknya kasih pesan buat diri kalian pas lagi masuk kelas 10 dulu gitu ya. Apa yang mau kalian bilang? Oke. Mulai dari siapa? Wulan. Wulan. Siap Wulan. Wulan, silakan Karena boleh. Wulan. sasaran nih. Ini sebenarnya balik ke topik yang awal, alasannya tuh kita kalau misalkan kita sadar kalau kita belum bisa manage waktu yang baik tuh, kita jangan mulai buat hubungan dulu sama orang, bangun hubungan sama orang, karena yang saya alamin tuh selagi pas saya deket sama seseorang itu tuh kurang mengganggu banget gitu untuk akademiknya gitu, sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus sadar dulu, kita nih bisa ngatur waktu dulu gak sih, mana yang harus kita
prioritasin, mana yang enggak. Siap. Itu buat diri kamu di masa lalu tuh. Iya. Oke. Luar Tadi biasa. terpantau Revan sama Kaleb tuh udah kayak lihat-lihatan satu sama lain kayak kenapa nih? Kayaknya Kenapa nih? kita tahu nih, kita tahu nih. Bahas apa emangnya? Oh, sudah jelas tentang itu. Coba lanjut Revan. Mau saya dulu atau Kamu dulu aja dulu. Aku dulu. Aku kepo nih. Oke. Ini buat Matthew Caleb di masa lalu ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau Saya udah nggak bisa saran nonton dari lagi dong. aku, ini kata-kata dari aku. Coba kamu tuh lebih aktif, bukan lebih aktif, lebih rajin, Oke. jangan menyepelekan sesuatu. Terus selanjutnya itu tolong kata-katanya dikurangin, jangan terlalu banyak bicara begitu. Oke, baiklah. Kata-katanya dikurangin ya Iya, gitu. jangan terlalu cerewet lah. Jangan terlalu banyak yeping gitu. Kata-kata hari ini apa Le? Kata-kata hari ini tiada hujan, tiada angin, tapi aku rindu dia. Siapa tuh? Tentunya Tuhan Yesus dong. Iya, boleh. Pendeta Siap, Matthew siap. Caleb habis ini khotbah ya. Oke, kalau Revan sendiri Mungkin pesan buat Revan kecil waktu kelas 10 dulu. mungkin apa ya? Bingung sih karena aduh banyak banget sih soalnya. Oke. Oh, tentang- banyak aja. Iya, perjalanan banyak. Mungkin Salah satu ini deh, boleh. jangan terlalu banyak protes sih. Oh, jangan terlalu Iya, banyak jangan protes terlalu ya. banyak protes di SMA nih. Ya udah jalanin aja Oke. gitu. Have fun gitu ya. Betul. Oke. Jalani aja dulu, stres belakangan. Iya, ya udah itu mah jalanin terus gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau berarti teman-teman itu sekolah sekarang dari kelas 10 ya, dari mulai kelas 10 tuh udah 1,5 tahun, Iya, Iya, betul. kurang lebih 1,5 tahun lah ya di SMA. Nah, lebih banyak nyesel karena nggak ngelakuin sesuatu atau nyesel karena ngelakuin banyak sesuatu yang salah? Apa Oke. sih? Nyesel salah ngerjain sesuatu gitu. Oke. Coba dari saya dulu ya. Boleh. Kalau sebenarnya secara dari diri saya sendiri dua-duanya sebenarnya banyak sih. Baik oke. itu karena nyesel gak ngelakuin sesuatu atau nyesel seharusnya saya gak ngelakuin itu. Cuman Oke. kalau ditanya mana yang lebih banyak, saya rasa nyesel karena gak ngelakuin sesuatu sih. Oke, baiklah. Kalau ditanya kenapanya, mungkin bisa dijabarkan secara singkatnya karena ya tadi yang seperti saya bilang, saya rasa saya di masa lalu itu kurang rajin, kurang produktif, kurang menyepelekan, jadinya hasilnya tuh banyak yang kurang maksimal, kurang memuaskan. Oke. Seperti itu. Baiklah. Coba kalau dari teman-teman yang lain Kalau dari gimana? teman-teman lain gimana? dari Lebih aku banyak. dulu. Oh boleh, silakan. Kalau nyesel ya pasti banyak sih nyesel. Karena aku tuh sifatnya agak malas gitu, malas di Oke. rumah, malas. Nah, jadi Malas di rumah. Berarti di rumah tuh kebanyakan Oh, di apa rumah ya, tuh jadinya males. Iya, Oke, malas. baiklah. sama kok, sama-sama. ya kalau di luar ya pasti ya aktif Oke. gitu. Kalau di rumah ya udahlah mau ngapain juga udah malas gitu lah. Nah, Baiklah. itu tuh nyeselnya mungkin dalam pelajaran ya. Kalau dalam pelajaran itu tuh aku mungkin di setiap pelajaran MTK aku untuk dapat nilai KKM aja itu kayaknya change-nya tuh cuman 1% mungkin. Jangan merendahkan diri gitu dong. Merendah untuk meroket habis ini. Iya, ini ternyata nilainya 190. Amin. 101 gitu Itu ya. mah kamu nggak sih Lep, yang nilainya segitu. Amin. Oke, baiklah. Udah sih. Oke. Oke. Baiklah. Sip. Ulan? Udah ya Ulan ya? Belum. Oh, belum. belum. Oh, iya, maaf, Ngapain Ulan, gitu? maaf. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Silakan Ulan. Kalau dari aku sendiri itu lebih nyesel karena nggak ngelakuin sesuatu sih, karena Oke. bisa dilihat tuh kita tuh kayak berasa kehilangan banyak banget kesempatan yang seharusnya tuh bisa kita coba. Jadi singkat cerita tuh aku tuh ada kenalan gitu waktu aku ikut organisasi, jadi tuh dia ngajakin aku buat join kayak jadi pengurus OSIS sekota Cirebon gitu. Cuman aku tuh nolak karena aku mikirnya duh ntar pasti capek banget, terus juga pegel, males ini itu. Padahal setelah aku nggak ikut tuh aku lihat kegiatannya tuh kayak seru-seru banget, jadi berasa nyesel banget di situ. Oke, nyesel nggak ikut FOKC. FOKC, FOKC Iya. ya, Kota Cirebon ya. Forum OSIS Kota Cirebon gitu ya. Oke, baiklah, gak apa-apa. Berarti tadi nyesel karena berarti teman-teman semuanya apa sih? Menyesal karena Nyesel karena nggak ngelakuin nggak sesuatu ngelakuin gitu sesuatu, ya. iya. Oke. Tapi kalau aku sendiri gitu ya, lebih banyak nyesel apa ya? Tapi kalau misalnya condong ya, lebih condong ke memang bener sih nyesel karena nggak banyak ngelakuin sesuatu daripada nyesel ngelakuin sesuatu tapi salah gitu. Oke. Karena menurutku
setiap kesempatan gitu ya, kenapa enggak untuk diambil gitu. Yes, betul. Setelah aku kuliah ini aku baru nyadarnya gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Setelah aku kuliah tuh kayak kenapa enggak diambil secepatnya aja gitu, daripada kamu ketinggalan dan kamu gak bisa sama sekali masuk dalam situ lagi gitu misalkan. Nah tapi kalau misalnya sampai di tengah jalan aku udah terlalu capek dan terlalu jenuh, ya ada kesempatan untuk keluar kan gitu, ada kesempatan untuk out kan, misalkan kalau di organisasi gitu kan. Nah kalau misalnya udah terlalu aku udah capek, ya udah bisa out gitu kan, kapan waktu. Tapi kapan lagi kalau misalnya ada kesempatan terbuka, ya aku masuk aja, kenapa gitu. Nah, Menurutku gitu sih. Jangan gitu ragu ya. untuk mencoba ya. Betul sekali. Ikut dulu aja lah. Ikut dulu aja, boleh. Nah teman-teman, di program Talk and Train itu kita punya ada yang namanya apa ya? Bisa dibilang check sound gitu ya. Check soundnya itu jadi ada satu orang yang mimpin, ngelit, ngomong Talk and Train, terus habis itu yang lain bakal balas dengan huhu gitu. Tapi tangannya harus gini teman-teman. Kayak, Oke. Oke. Harus banget gitu. Ya, harus. Harus kudu bin wajib gitu. Mas. Oke. Oke. Kita nyoba dulu. Mau Oke. nyoba dulu, cek Boleh. ombak dulu Boleh. kali ya. Yang mau ngelit siapa tapi? Revan yang tengah. Revan yang tengah. Revan Langsung yang ditembak tengah. gitu ya, langsung Revan ditembak. yang tengah. Oke, boleh. Silahkan Talk and Friend. Talk and Train. Oh, Talk and Trend. Yes, Oh, betul oke. sekali. Ulang ya. Boleh. Talk and Trend. Nah, kira-kira kayak gitulah teman-teman. Oke. Hu ya. Oh, Jangan hu. fufu. Kalau fufu nanti mencong kayak yang lain. Oh iya, saya tahu deh kayaknya. Betul Fufu sekali. ya. Iya, fufu. Fufu tuh makanan Afrika itu loh teman-teman. Oh iya, betul sekali. Takut, jujur takut. Gak ada sesuatu kan di depan kan gak ada ting kan. Oh, Ada sih, ada tukang bakso, tapi ya udahlah. Nanti beli kali ya. Iya, nanti Boleh. kita beli lah, boleh lah gitu. Oke, teman-teman. Kita mau break dulu apa mau game dulu? Silakan, gimana teman-teman? Kamu ketuanya di sini, Web. Jadi atulah. Oh. Ketuanya di sini, Oh. di tengah Anda loh. Oh, mungkin Mas Bram aja. Lah. Kan panitianya. Lah. Serah kau lah kak, kau kan panitia. Nah, gitu. Atur iya, aja lah iya. kak gitu ya. Atur aja lah Kak panitia. Oke, kita mungkin main game dulu aja sebelum break Oh, iya. teman-teman gitu Boleh. ya. Nah jadi gamenya itu namanya adalah satu kata banyak cerita. Satu kata Jadi banyak cerita. aturannya adalah gampang teman-teman. Aku bakal bacain satu kata gitu ya, berkaitan tentang sekolah. Kalau misalnya nggak berkaitan pun, ya udah kaitin aja lah ke sekolah. Oke, siap. Siap. Maksa ya. Maksa lah nggak apa-apa, pemaksaan dikit gitu. Nah nanti satu kata ini teman-teman ceritakan pengalaman kalian di sekolah gitu, atau mungkin yang berkaitan dengan sekolah gitu. Nah mau nyoba dulu atau mau langsung? Langsung aja. Langsung aja, baiklah. Ketua sudah ngomong langsung semua ya. Ketuanya yang sebelah kanan kan maksudnya. Kananku atau kanan kalian? Kanan Evan, gimana kalau kita sepakat ketuanya Wulan? gas. Sepakat. Karena dia kan Oke. perempuan sendiri, dia Yes. harus ketua. Ibu-ibu ketuain. Ah, siap. Siapa bilang ketua itu cuma laki-laki? Iya, betul. Ketua tuh wanita, Bos. Wulan nih, Bos. Senggol dong, wis. Jangan disenggol. Oh, jangan disenggol. Iya, kalau disenggol jatuh. Iya, maaf. Benar Gimana sih. sih dasar lelaki tidak Aduh, gentle? Maaf teman-teman. Emang semua cowok sama aja. Oh, semua cowok sama aja. Gak boleh gitu. Oh gitu. Enggak, Oh maksudnya gitu. Abram membela kamu loh, padahal Kabra membela kamu loh. Oke, fine, nggak apa-apa, it's okay. Awas aja. Jadi teman-teman, misal ada satu kata, nanti teman-teman setiap masing-masing bakal beda gitu ya Oke. kata-katanya. Yang mau dibikin urutan dulu atau gimana? Dan ketua dulu Hom deh. Pimpa aja udah. Om Pimpa. Om Pimpa Iya, boleh. biar Hom adil. Pimpa. Hom Pimpa layung gambreng. Gambreng. Gamkan. Alah. Antepkan. Ali. Ulang. Hom Pimpa layung gambreng. Oke. Oke, berarti kalian bisa milih ke kanan atau ke kiri gitu. Karena saya suka kiri, saya pilih kanan. Oke, sip. Berarti kalian Revan Wulan gitu ya. Nanti Iya. muter gitu terus ya. Boleh Kak. Oke, kata-katanya adalah gitu ya. Jeng, jeng, jeng. Kata-kata hari ini gitu. Enggak, bukan. Oh, bukan. Kata-katanya adalah jatuh. Jatuh. Dimulai dari saya atau Revan? Yes, Oh, dari saya. Jatuh. Sebenarnya untuk pengalaman jatuh sendiri di sekolah tuh bisa dibilang
Oh, ini satu momen yang paling saya ingat. Oke. Waktu itu ketika saya lagi hari Sabtu kalau tidak salah, mau mempersiapkan untuk kegiatan OSIS. Di situ saya membawa barang-barang. Oh, maaf, bukan mempersiapkan kegiatan OSIS, lebih tepatnya beres-beres Oke. dari kegiatan OSIS. Di situ saya membawa barang. Barangnya itu kontainer isinya barang-barang, naik tangga sama guru. Set naik jedar. Jatuh itu di situ. Cuman jatuhnya tuh masih ketahan. Cuman gurunya ngeliatin saya, gurunya cuma di situ saya sama gurunya cuma ketawa, nggak apa-apa lah, gak ada yang lihat kok, iya begitu. Berharap dilihat kan maksudnya? Enggak sih, saya nggak berharap dilihat. Ada CCTV nggak Lep itu? Ada sih kayaknya, cuman ulang harusnya kali udah hilang sih. Kita buka lagi rekaman ulangnya kali ya. Waduh, semoga tidak ada deh. Oke, baiklah, tentang jatuh. Oke, Tentang sudah. jatuh. Selanjutnya Revan. Oke. Ceritain pengalaman kamu tentang apa ya? Salting. Aduh, Salting banget. Saltingnya nggak perlu tentang percintaan terus. Kayak misalkan kamu dipuji sama guru, terus itu kamu kayak, aduh gimana ya, gitu misalkan. Puji aku lagi dong. sering banget. Sering banget guys. Oke, silakan. Jadi waktu itu tuh aku tuh menang lomba foto. Ya walaupun cuma juara 3 tapi ya udah menang, puji Tuhan. Oke lah. Yang penting masuk podium lah. Iya, yang penting masuk lah, yang penting gitu kan. Nah terus ya dipuji guru-guru tuh, Revan gambarnya apa sih, fotonya bagus gitu-gitu. Ya gimana nggak salting gitu kan, jadi pede, tingkat kepedean tuh jadi naik gitu. Pede level tutut gitu ya. Tapi bukannya Revan suka dipuji selalu ya? Kan biasanya dipuji, ih Revan ganteng banget sih hari ini. Itu udah sering banget sih. Itu kan udah sering banget benar Kak. Itu jomok atau gimana? Enggak, itu gak jomok Kak. Itu memang dia selalu dipuji ganteng. Oke, baiklah. Tapi biasanya karena ada maunya sih. Lanjut. Oke, lanjut. Wulan, ceritain pengalaman kamu tentang upacara. Pernah lah ya upacara, masanya enggak gitu. Upacara. Pernah sih waktu 17-an. Jadi itu kan saya kan padus. Nah itu upacara tuh mereka tuh pada di bawah kan. Terus saya tuh yang padus tuh kita di atas. Dan pas kita udah selesai nyanyiin lagunya tuh kita tuh dibolehin duduk. Jadi di situ kayak ngerasa tengil aja sih. Boleh duduk nih. Tengil Ngelihat yang di bawah pada berdiri terus. Iya deh, siap sih paling duduk. Kayak VVIP gitu ya di atas. Bener, adem lagi kan. Iya deh, saya berdiri terus. Jujur aku tuh kayak pengen kesel gitu, tapi aku tuh juga dulu kayak gitu, motivasinya paduan suara tuh kayak gitu teman-teman gitu. Jadi kayak gimana ya, mau kayak menghujat tapi nggak bisa menghujat gitu. Kayak kalau aku menghujat berarti aku menghujat diriku sendiri gitu. Benar. Revan, kamu padus juga? Iya. Aduh, 3 lawan 1 nggak bisa deh. Ya sudahlah, apa boleh buat Cinta saya padus. diam. Gak apa-apa, oke. Tapi memang biasanya anak padus itu kan yang diperlukan suara gitu ya. Cuman sumbang suara. Iya, gitu. karena kan kita menyumbang suara gitu. Dan biasanya tuh jadinya kita tuh di kayak kita tuh di antara siswa lain tuh kayak lebih penting gitu. Betul. Entah tempat berdirinya lebih adem, nggak apa-apa deh, nggak usah duduk gitu ya, yang penting adem gitu. Betul. Terus habis itu biasanya tuh deket sama guru gitu berdirinya kalau upacara. Dan kalau misalnya di aku tuh apa ya, kayak star syndrome sih, jadinya kayak kelihatan sama orang-orang lain gitu, kayak wih ini padus sekolah nih gitu kayak. Apalagi tempat padus tuh kan berhadapan sama itu, jadi kan kayak wis gila, Kayak kayak keren banget gitu. Antek Wulan semua nih, tengil. kayak pengen menghujat tengilnya tapi aku nggak bisa gitu karena aku juga anak padus gitu. Oke, baiklah. Balik lagi ke Kaleb. Oke, boleh silakan. Oke. Ceritain pengalaman kamu tentang ketahuan. Ketahuan ya. Oke. Ups, kamu ketahuan. Pacaran lagi. Jangan. Salah. Oke, lanjut. Oke, masalah ketahuan di sekolah. Mungkin begini Kak. Sebenarnya ini bukan saya yang ketahuan sih. Lebih tepatnya teman saya. Jadi waktu itu kita lagi ulangan sosiologi. Kita sedang ulangan sosiologi, mengerjakan ulangan di HP pakai Edulink gitu. Terus tiba-tiba nih, tanpa angin, tanpa hujan,
Ya, jawaban yang paling tepat adalah ini. Di semenjak saat itu sosiologi tidak pernah pakai HP lagi untuk ulangan. Menurut Wikipedia gitu. Menurut Wikipedia, iya. Mana keras ya Mana suaranya. suaranya sangat keras gitu. Hmm. Itu merupakan momen ketahuan yang sangat membuat kami bersedih. pernah banget kayak gitu, kayak di kelas tiba-tiba lagi hening dan khusyuk, tiba-tiba, menurut Wikipedia Kurang jago berarti. Kurang jago. kurang clean mainnya gitu ya, Teman kurang saya harus bersih. diajari dulu nih. Revan jago kayaknya. Nggak sih? Saya sih main murni ya. main murni, Percaya Nggak percaya. murni ChatGPT. Enggak dong. Murni dari Tuhan, amin. Oke, berarti Tuhan ngasih nilai 0 ya juga. Ya apa boleh dulu. Yang penting dapat nilai nggak sih, Let? Emang 0 nilai. Emang 0 nilai. Minimal 1 lah. Emang 0 dihitung gitu. Oke, Revan, yang general aja kali ya. Soalnya kalau misalnya masalah percintaan biasanya tuh kayak jarang gitu. Buat Ulan banyak deh kayaknya. Jangan. Oh, iya. Hehehe. Sebutkan atau ceritakan pengalaman kamu tentang remedial, pernah nggak? Remedial. Ada sejarahnya. Oke, sejarahnya. siap. Ceritain. Yang tadi Gimana kan tuh? yang tentang gegara malas belajar. Nah, sejarah remedial nih, aduh, tentang bilangin MTK lah, matematika. Oke. Pelajaran yang mungkin aku dari dulu kadang suka, kadang nggak suka karena tergantung materi. Oke, tergantung baiklah. Iya, nah kalau di SMA ini materinya lumayan gak suka sih. Jadi kalau remedial Nggak suka. MTK itu juara satunya. Hah? Pasti kalau pelajaran MTK remedial. pasti remedial gitu. maksudnya. Oke, baik. Juara satunya remedial. Iya, juara satunya remedial. Juara satunya dari tingkat remedialnya Iya, gitu ya. remedial Oke, pasti baiklah. MTK gitu. Sip. Lalu Hmm, waktu itu dapat nilai berapa? mentok-mentok paling bagus MTK tuh paling kalau yang di atas KKM paling 80-an, kalau yang paling bawah itu 55 pokoknya. Nggak terlalu bawah banget. Masih oke sih Nggak apa-apa lah. gitu ya. Cuma sampai rumah aja gitu, terus tiba-tiba orang tua melotot kayak Enggak sih, aman sih harusnya. aman. Puji Tuhan. nggak ketahuan maksudnya. Keamannya nggak ketahuan maksudnya. Nggak ketahuan sama mama papa gitu. Oke, baiklah. Dapat 55 paling buruk waktu itu ya. Iya. Oke, baiklah. Sip. Yang terakhir, Wulan. Ceritain pengalaman kamu di sekolah atau seputar sekolah tentang kayaknya sih pernah sih kalau misalnya Wulan gosip kelas. Oh, Sering. Oh, ini Aduh, kayaknya makanan mau tiap yang hari. panas Wih, banget semua dan yang sedang panas apa biasa banget. aja nih. Panas disensor. Panas tapi orang-orangnya disensor semua Iya, gitu. panas banget tapi jangan disebutkan siapanya. Boleh. Yang itu. Iya, jangan yang itu silakan. Go Nah, ini ahead. seriusan gak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Jangan Gak apa-apa, disebutkan, buka sensor aja. ya. Inisial ketahuan dong. Oh, nggak usah kasih inisial Nggak usah deh. kasih inisial. Dia tuh orangnya waktu itu kayak gini gitu, dan ceritanya tuh kira-kira kayak gini gitu. Oke, silakan Ulan. Nanti paling keceplosan namanya di tengah-tengah kok, aman. Kita tunggu aja gitu. Biasanya kalau udah panas udah dianya udah kayak, "Iya tahu Kak, tapi si ini" gitu. Kebaca gitu ya. Oke, gitu. pencet tuh sebentar. Jadi sebenarnya saya tuh belum tahu sih pastinya ini beneran apa enggak karena itu kan gosip kelas ya. Cuman emang banyak yang bilang sih bener. Jadi itu saya punya teman seangkatan, dia tuh pacaran sama cewek SMP nih. Oke. Waduh, oke. Cuman bisa dibilang hubungan mereka nih toksiknya tuh toksik banget sampai ngelakuin hal yang emang belum seharusnya mereka lakuin. Waduh. Nyontek bareng gitu. Misal. Misalnya. Ya itulah gitu. Oke. Gitu. Lalu Jadi ya terlibat kah di dalam situ atau gimana? enggak, cuman si yang digosipin ini sampai sekarang sih masih nyantai-nyantai aja, kayak nggak kenapa-napa gitu. Mungkin itu dilihatnya aja nyantai, dalamnya ketar-ketir mungkin. Iya, aduh udah nyebar nih. Ketar-ketirnya pakai Q gitu ya. Iya, QTA. Q-tir. Gitu. Boleh. Masuk Itu aja kerjaan. Gosip hots ya. Hot banget Kan tuh. kita panas banget. Oh, nih. panas banget. Tersebar ya ke semua. Berarti ini studio kurang dingin ya? Makanya tadi aku bilang kalau pakai jaket kalau kedinginan pakai jaket gitu. Udah aku udah pakai jaket. Masih kedinginan. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Kakinya sih.
Pantes nggak pakai bisa kaos diem ya kaki. kakinya. harus pakai kaos kaki. Aman lah, aman. Baiklah. Kita break dulu kali ya teman-teman sambil Revan menghangatkan diri. Menghangatkan kaki maksudnya Revan ya. perlu pelukan hangat, Perlu pelukan kaos kaki sih. pelukan kaos kaki, atau mau direndam air panas Revan? Jangan melepuh. Oke deh, kita bakal break dulu teman-teman sebelum mulut kita nanti berbusa lebih berbuih-buih gitu ya. Mendingan kita dengerin dulu ada satu buah pujian dan juga informasi-informasi berikut ini. Di menit ke-45, 46 sekarang. Oke, baru aja berganti menit ya. Dan masih di program Talk and Trend bareng sama teman-teman dari Semak Terang Bangsa Cirebon. Hai semuanya. Halo. Ada yang lagi bergosip di sebelah. Revan Wulan gosip terus nih, kacau. Gak apa-apa, is okay. Kamu ikut gak sih, Lep? Oh, saya diajak lagi. Mau dong. Ajak dong gitu. Aku diajak nggak gitu. Oke deh. Nah, kita bakal balik lagi gitu ya tentang membahas tentang kalau bisa ngulang SMA dari awal, apa yang mau kamu ubah gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian disuruh menyimpulkan, berarti kurang lebih 1,5 tahun inilah ya, 1,5 tahun di masa SMA. Kalau disuruh menyimpulkan semua perjalanan kalian di masa SMA, dalam satu kata, kalian pakai kata apa? Satu kata. Hanya satu kata. Ya maksimal 3 deh, udah gitu. Oh, 3 kata. 1 sampai 3 kata. Kamu dulu aja, Lep. Oke. Coba. Kata saya sih Ulan dulu, silakan Ulan. Iya, Ulan. Kita mending mikir dulu. Oke. Sak Ulan, kamu duluan. Satu kata ya. Menurut saya seru sih. Wih, seru. Oke, sejauh ini seru gitu ya. Nggak tahu ke depannya. Oke. Kita lihat saja nanti gitu ya. Oke, lanjut. Berarti seru nggak boleh lagi. Oh, oke. Siapa? Kamu tau aku, Lep? Seru nggak boleh ya? Bingung. Kalau misalkan 2 kata deh boleh kan? Boleh, 2 boleh sampai 3. Luar biasa Kak. Luar Wih, biasa. iya, luar biasa. Oke. Seru dan luar biasa nggak boleh. Lanjut Revan. Mungkin aku terakhir ini aja deh. Sukses. Sukses. Oke. Sukses dalam hal buruk apa dalam hal baik? Sukses untuk menjadi hal yang baik. Oke, dari hal yang buruk. Iya. Hal yang maksudnya sukses. Pokoknya sukses di SMA lah pokoknya. Oke, sukses di SMA. Berarti ini bukan cuma rangkuman yang 1,5 tahun, tapi semoga sampai akhir lah ya suksesnya. Amin. Amin. Berarti sukses. Terus apa tadi? Luar biasa. Dan juga Seru. seru. Semoga sih ini nggak cuma 1,5 tahun ya, gitu, yang udah lalu, tapi yang akan datang juga tetap seru, tetap luar biasa dan juga tetap sukses. Amin. Oke deh. Nah, teman-teman mungkin hampir di akhir gitu ya. Apa ya? Mungkin kan teman-teman kelas 11 ya, belum lulus gitu ya. OTW nanti masih kurang lebih 1,5 tahun lagi gitu ya. Sabar nggak apa-apa, oke. Motivasi apa yang mau kalian kasih gitu ya ke kaula muda Gracia? Jangan sampai menyerah karena masa SMA itu indah, nggak bisa diulang lagi. Cuma sekali gitu. Siap. Motivasi apa yang mau kalian keluarin buat kaula muda Gracia di rumah? Oke, mungkin saya dulu kali ya. Boleh. Buat kaula muda Gracia, buat teman-teman, buat adik-adik, buat kakak-kakak. Itu apa ya? Motivasi yang ingin saya berikan adalah cukup lakukan yang terbaik, give the best, terus all out juga. Jangan tanggung-tanggung, jangan ragu. Terus juga nggak ada kata terlambat kok. Kalau misalkan kalian memiliki penyesalan sebelumnya tadi belum melakukan sesuatu, sekarang juga merupakan waktu yang tepat, begitu kan? Oke, nggak ada kata terlambat. Tapi kalau misalnya datangnya setelah mata pelajaran berakhir, keterlambatan itu. Gimana ya? Ya yang penting ngumpulin tugas deh. Aduh. Terus itu nilai tugasnya dilempar sama guru. Enggak usah. Kamu nggak masuk kelas saya tadi. Waduh. Ya apa boleh buat lah. Apa boleh buat terus ya. Oke, baiklah. Siap, lanjutnya. Coba. Saya dulu deh. Oke, motivasi buat kaula muda Gracia semua. Jangan nyerah gitu. Buat kalian semua, jangan takut untuk mencoba hal kecil karena hal besar berasal dari situ. Oke. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Oke. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Aduh, apal banget nih. Pendeta. Oke, lanjut Revan. Mungkin motivasi dari aku, mungkin kita tuh harus mencoba, jangan pernah takut, cobain aja dulu.
untuk hal-hal yang selanjutnya mungkin susah atau gimana itu mungkin kita harus ya udahlah, kita yang penting udah coba dulu, kita jangan pernah takut untuk coba, dan juga kesempatan itu nggak datang 2 kali, jadi kita harus cobain kesempatan yang ada begitu. Oke, kalau tadi teman-teman motivasinya itu untuk sesuatu yang datang dari luar diri kita kan ya. Kalau aku mau kasih motivasinya adalah cintai dirimu, enggak. Cintai dirimu, perkuat hatimu untuk menghadapi setiap cobaan yang akan datang nanti. Karena kita nggak tahu hari besok, nggak tahu, mungkin semakin mudah, mungkin semakin susah. Tapi yang pasti kita udah bersiap dari hari ini. Gitu. Aduh, kayak takut banget gitu, kayak khotbah hari akhir gitu ya. Kayak udah gitu-gitu banget gitu. Oke. Kayaknya masih ada waktu sih ya. Lanjut aja deh. Boleh, silakan Kak. Oke. Nah, apa pelajaran terbesar yang bisa kalian dapat dari semua kesalahan atau momen lucu yang sudah dilewati? Kalau aku sendiri, apa ya? Sambil kalian mikir juga ya, gitu ya. Pelajaran terbesar yang bisa aku dapat dari semua kesalahan adalah apa ya? Jangan gampang marah. Karena kamu nggak bisa mikir kalau misalnya udah marah. Nah, gitu. Mungkin buat diriku sih ya. Mungkin relate juga buat dari teman-teman atau mungkin kaula muda Gracia yang ada di rumah, gitu ya. Nah, pelajaran apa tuh? Pelajaran terbesar apa yang kalian dapat dari semua kesalahan atau momen lucu yang pernah dialami di sekolah? Oke. Kalau dari aku sendiri buat hal itu tuh lebih ke arah ya tadi seperti yang udah sebelumnya dicobain dulu aja, karena ketika kalian berjalan ketika kalian udah mulai melangkah terus ternyata jatuh, itu masih lebih baik daripada kalian dari awal nggak mau nyoba sama sekali, begitu sih Kak. Cobain aja dulu, Iya, cobain betul. nyontek aja dulu, siapa tahu ketagihan. Konotasinya yang baik ya. Oke, konotasinya yang baiklah. Apa ya? Udah nggak mau pikir jurang lagi. Oke, lanjut. Coba dulu nih. Pelajaran terbesar apa yang bisa diambil dari pengalaman momen lucu atau mungkin kesalahan? Mungkin aku aja dulu. Boleh. Untuk momen kesalahan itu ya sama aja kayak Caleb, coba aja dulu. Untuk ganti ya, nggak mau cobain aja dulu. Kamu ikut-ikut, gak boleh ganti. Duh, tapi saya nyeselnya gitu, Lab. Saya nggak mau dicoba dulu. Ambil yang lain, Mas. Aduh, apa ya? Atau kayak momen-momen lucu yang pernah dialami deh gitu. Momen lucu. Oh, yang tadi yang pas LDK yang di lumpur. Nah, itu kan ya banyak yang ada yang ditutup matanya, ada yang mulutnya ditutup, ada yang diikat. Nah, momen lucunya waktu pas yang di bagian lumpur. Nah, itu momen lucunya ya kan semuanya karena ada yang satu sempurna, yang sempurna itu yang ngatur semuanya. Nah, itu tuh ya pokoknya yang diikat ya diem aja, yang bisu ya paling cuman menunjuk-nunjuk aja kayak orang gimana, terus yang buta ya udah nggak tahu arahnya kemana gitu. Oh, aku baru sadar maksudnya yang games ini ditutup-tutup itu kayak blind deaf mute challenge itu nggak sih? Oke, baiklah sih, paham. Nah, terus pas di game itu tuh yang bagian lumpur itu paling lucu karena momennya itu kayak gerimis nggak sih? Emang iya? Oh iya bener. Iya, agak gerimis sedikit. Betul. Nah, ya kan otomatis kayak lumpur banget. Nah, yang sempurna ya pasti otomatis kan udah lewatin dulu. Mereka ngebantu yang sebelumnya kan yang lagi yang apa ya, yang ada yang diikat, ada yang di itu. Ya yang lucunya sih ya pas yang ditarik lumpur, ada yang full mukanya full lumpur, ada yang full tubuhnya pokoknya lumpur semua. Terus sampai sabuk saya aja itu kelumpur semua. Waktu itu Rehan dapat peran apa? Aku bisu. Bisu tuh mulutnya. Jadi ya cuman kayak nunjuk-nunjuk gitu doang. Gak tau mau ngapain gitu kan. Jadi ya udahlah gitu-gitu aja gitu. Pelajaran apa yang didapat? Pelajarannya sih kayaknya kita harus kerjasama sih, walaupun punya kekurangan kita mungkin harus kerjasama. Kita harus saling melengkapi gitu. Ketika ya mungkin ada yang ditutup mata gitu, kita harus saling membantu untuk tujuan akhir gitu. Yang penting semua yang punya kekurangan kita bantu, saling membantu gitu ya. Baiklah. Sip. Kalau Wulan sendiri gitu ya. Kalau aku pribadi itu jangan malas sih. Jangan malas. Apalagi ya di teknologi yang sekarang kan banyak banget gadget dan sosmed kayak TikTok gitu kan. Pasti jam belajar kita tuh bakal ke distract sama hal itu. Jadi scroll TikTok bentar tiba-tiba 2 jam. Dan jadi nggak sempet belajarnya, tinggal dikit waktunya.
Gitu sih. Baiklah. Pengalaman pribadi banget ya gitu ya. Kayaknya kayak menurut Sapri saya pribadi gitu ya. Jangan malas gitu. Sampai sekarang males gitu. Udah berkurang. Oh, mantap. Tapi masih. luar biasa. Ya kadang. Dikit lah ya kak. Masa ya sih nggak males gitu. Aman. Aku juga malesan kok. Oke. Baiklah. Oke, udah makin mepet waktunya. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti off the record kita ngobrol lebih panjang lagi gitu ya. Boleh. Dan thank you banget teman-teman udah mau nemenin di malam hari ini buat ngobrol tentang kalau bisa ngulang di SMA mau ngubah apa gitu ya. Sudah terjawab mau ngubah apa? Mau mengubah tadi sih lebih ke arah lebih rajin lagi. Lebih rajin, Ubah mindsetnya. ubah Ubah mindset. Lebih rajin juga. Ngikut ikutan bilang nggak mas. boleh ngikut-ngikut. Tadi kan poinnya katanya nggak itu. boleh yang pacaran, Ya, salah betul. orang toksik. Iya, nggak boleh pacaran Oke. biar lebih rajin. Oh. Gini aja. Lebih berhati-hati. Oh, Udah tuh. Setuju. Oke, kalau dari aku, kalau bisa ngulang SMA, aku bakal ngubah apa? Ngubah kepribadianku. Jadi pendiam. Jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Nyelamatin sekolah gitu ya. Nyelamatin, nggak mau. Hei, jangan dong. Oke deh, thank you banget teman-teman udah mau ngobrol malam hari ini bareng sama Bram di program Talk and Trend dan juga untuk kaula muda Gracia juga yang udah dengerin kurang lebih selama 1 jam di program Talk and Trend juga. Ya iyalah. Oke. Dan kita bakal balik lagi minggu depan. Oke. Di hari Jumat juga jam 8 sampai jam 9 malam bareng sama teman-teman siapa lagi ya kira-kira kita undang siapa lagi ya Siapa gitu. ya? Oke, kita stay tune aja hanya di 95,9 Radio Suara Gracia FM dan pada akhirnya saya Bram dan juga teman-teman dari SMAK Terang Bangsa Cirebon pamit undur diri. Selamat malam. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.